Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian sehat semuanya dan tentunya masih tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi baru pada bab 4, yaitu menikmati novel. Materi yang akan Ibu sampaikan kali ini yaitu yang pertama, pengertian novel, yang kedua, unsur-unsur intrinsik novel. Silahkan siapkan alat tulisnya dan simak baik-baik agar kalian bisa memahaminya. Baiklah, Ibu mulai pada materi yang pertama, yaitu pengertian novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang artinya sebuah berita atau sebuah kisah. Baiklah, materi yang kedua yaitu unsur-unsur intrinsik novel yang terdiri atas tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan tema. Kita mulai pada yang unsur intrinsik yang pertama, yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Dilihat dari peran tokoh-tokoh dalam pengembangan plot, membaginya ke dalam tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang disukai pembaca karena sifat-sifatnya biasanya baik dan penyelamat. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disukai oleh pembaca karena sifat-sifatnya biasanya jahat, pengecut, dan lain-lain. Sedangkan tokoh tritagonis yaitu tokoh netral, biasanya sebagai penengah. Penokohan merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam fiksi. Para ahli menunjukkan dua cara menampilkan atau mencitrakan tokoh, yakni cara analitik dan cara dramatik. Secara analitik, perwatakan tokoh-tokoh cerita ditampilkan atau dicitrakan langsung dalam bentuk perincian oleh pengarang. Secara dramatik, perwatakan tokoh-tokoh cerita dicitrakan melalui dialog, pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan komentar atau penilaian tokoh lain dalam fiksi. Berikutnya, alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Di dalam alur terdapat peristiwa yang saling berelasi dalam peran masing-masing, baik sebagai sebab
maupun sebagai akibat, sehingga menciptakan konflik. Sifat tersebut tercermin melalui suspensi atau misteri, karena di dalamnya terdapat kejadian berupa konflik yang mampu menyihir pembaca untuk terus mendorongnya membaca. Alur atau plot memiliki kaidah plausibility atau kemasukakalan, surprise atau kejutan, suspensi atau misteri, dan unity atau keutuhan. Kemasukakalan dalam alur sangat erat kaitannya dengan jalan cerita yang dapat diterima oleh cara berpikir pembaca. Sedangkan kejutan atau surprise dalam alur merujuk pada peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh dengan penuh ketidakpastian. Kejutan ini mampu menyentuh perasaan dan pikiran sehingga pembaca tergelitik, terdorong, termotivasi untuk terus membaca. Kejutan dalam alur menampilkan peristiwa-peristiwa yang bertentangan dan tiba-tiba karena tidak terduga. Fungsinya untuk memperlambat atau mempercepat klimaks cerita. Kemudian, keutuhan atau unity dalam alur sangat erat kaitannya dengan ciri peristiwa, yakni fungsional, kaitan, dan acuan yang mengandung konflik. Berikutnya, latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Latar ini menyarankan pada tempat, waktu, sosial, sehingga latar seringkali dibedakan menjadi 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat berkaitan dengan kondisi geografis. Acuannya dapat berupa pusat keramaian, pusat perbelanjaan, pusat perkotaan, sekolah, rumah, dan lain-lain. Sedangkan latar waktu berkaitan dengan kondisi abad, dasawarsa, tahun, bulan, hari, jam, zaman, dan historis atau sejarah. Latar sosial berkaitan dengan kondisi tokoh atau masyarakat yang digambarkan dalam cerita. Acuannya dapat berupa lapisan dalam masyarakat, budaya masyarakat, seni pada masa tertentu, cara berpikir masyarakat pada masa tertentu, kehidupan beragama, dan sebagainya. Berikutnya, sudut pandang atau point of view. Memasalahkan siapa yang bercerita. Pencerita akan menempatkan tokoh melalui berbagai cara atau pandangan dalam menampilkan tokoh, laku, latar, dan peristiwa untuk menata cerita fiksi kepada pembaca. Sudut pandang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, yaitu dia atau ia. Yang terakhir yaitu tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Pada umumnya, pengarang menawarkan kepada pembaca tentang makna kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan,
dan menghayati makna kehidupan tersebut dengan cara memandang permasalahan itu sebagaimana ia memandangnya. Secara garis besar, tema dapat digolongkan ke dalam tema utama atau mayor dan tema turunan atau minor. Tema utama merupakan pokok cerita bermakna yang menjadi pondasi utama penceritaan. Sedangkan tema turunan menjadi tema yang berfungsi menjadi penguat pondasi utama. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.